LCT Cita XX alias Cita 20 proses keluar. Ini barang dengan hilangnya kapal ini sudah by design. Tanggal 24 kemarin masih muncul aisnya, masih ada sinyal tapi di Batam. Sedangkan kami belum tahu apa suami kami itu masih hidup apa meninggal, Pak. Keberadaan kapal pengangkut barang Cita 20 hingga kini masih menjadi misteri. Upaya pencarian kapal yang mengangkut material menara BTS Bakti di perairan Timika, Papua Tengah tidak membuahkan hasil. Sejak 20 Juli lalu, Basarnas melakukan pencarian melalui jalur laut dan udara. Menggunakan tim gabungan dari TNI, dikerahkan helikopter Puma dan kapal perang KRI Teluk Lada menyisir hingga ke kawasan perairan Timika. Namun hingga hari ke-7 pencarian, kapal Cita 20 tak kunjung ditemukan. Pencarian Basarnas Timika hanya menemukan pelampung dan tabung pemadam kebakaran milik kapal di perairan Kaimana, Papua Barat, dan Agats, Papua Selatan. Itu kita temukan di perairan Agats. Itu di Agats, bukan di Batam itu. Ya. Di Agats itu kita temukan, termasuk juga ring buoy-nya, alat apungnya juga kita temukan di perairan Kaimana. Nah, termasuk sinyal distressnya memancar di Kaimana juga. Nah, itu 3 hari memancar, itu kita cari juga. Namun tidak kita temukan juga. Kapal pengangkut barang Cita 20 dilaporkan hilang oleh pemiliknya pada 19 Juli 2024. Kapal buatan tahun 2001 ini adalah milik PT Pelayaran Tanjung Kumawa. 15 Juli, kapal bertolak dari Pelabuhan Timika, Papua Tengah menuju Pelabuhan Yahukimo, Papua Pegunungan. Namun pada 17 Juli mengalami hilang kontak. Dengan rute dan kondisi normal, kapal dijadwalkan tiba di Pelabuhan Yahukimo dalam 3 hari pada 18 Juli. Namun kapal dengan tanda panggilan YB9516 tersebut seolah raib di telan bumi. Realitas mendapatkan video bongkar muat kapal Cita 20 di Pelabuhan Rakyat Pomako 2 Timika. Pada 14 Juli, beberapa material BTS milik Bakti Kominfo berupa tiang besi, semen, hingga panel surya, VSAT, dan power supply dinaikkan ke atas kapal. Setelah air laut pasang, kapal yang dinahkodai oleh Kapten Junaidi berangkat esok harinya pukul 4 waktu Indonesia Timur. LCT Cita XX alias Cita 20 proses keluar. Berdasarkan informasi yang realitas dapatkan, tanggal 15 Juli, sekitar pukul 11 malam, kapal Cita 20 sempat berpapasan dan tegur sapa dengan LCT Primajaya. Namun celakanya, kapal Cita 20 tidak pernah sampai di pelabuhan tujuan di Yahukimo. Hingga kini, kapal beserta 12 orang awak dan penumpangnya tidak pernah ditemukan. Sedikit saya berdekatan, jadi makanya saya suruh ke kapal. Dia langsung kok bilang dengan Cita 20 ini dengan siapa, saya bilang Primajaya ini bang. Oke, jadi saya bilang saya minta sudah passing toh, dia bilang hijau sudah. Anehnya, 35 hari setelah dilaporkan hilang, sinyal radar Cita 20 tiba-tiba terdeteksi berada di perairan Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 24 Agustus. Banyak keanehan dan kejanggalan dari hilangnya kapal Cita 20. Kami mencoba mencari keberadaan kapal Cita 20 ini dengan menggunakan situs website yang bernama Vessel Finder. Situs ini memperlihatkan lalu lintas dan posisi kapal secara real time di berbagai belahan negara.
Salah satunya adalah ketika kami membuka vessel finder ini dan mengetik nama Cita 20 ini, terpantau kapal ini terakhir terdeteksi di perairan Batam dan juga Singapura pada tanggal 24 Agustus 2024. Namun setelah itu kapal ini kembali menghilang dari radar deteksi tersebut. Fakta ini dibenarkan oleh Kepala Basarnas Timika, namun disebutkan sinyal Automatic Identification System atau AIS kapal Cita 20 hanya muncul sesaat. Ya, tapi tetap kita lakukan pencarian melalui koordinasi. Nah, melalui koordinasi itu kami juga mendapatkan informasi bahwa sinyal AIS daripada kapal LCT 20 itu terdeteksi di Selat Batam tersebut. Nah, kita koordinasikan ke seluruh unsur yang ada di situ, baik ke kantor SAR Pangkal Pinang, kantor SAR Natuna untuk melacak sinyal tersebut. Nah, itu sinyal tersebut terdeteksi kan hanya beberapa saat saja kan, tidak selamanya. Nah, itu begitu kita laksanakan pencarian di situ sinyalnya tidak ada lagi. Nah, sampai saat ini kita laksanakan koordinasi tidak kita nemukan kapal tersebut berada di situ. Demikian. Sejak sinyal radarnya terdeteksi terakhir kali pada 24 Agustus lalu, keberadaan kapal Cita 20 masih terus menjadi misteri. Menjadi sebuah tanda tanya besar. Sinyal radar kembali justru muncul di perairan Batam yang berjarak 2.380 mil laut dari Pulau 3 Merauke, sementara jarak Pulau 3 ke pelabuhan tujuan di Lokpon Yahukimo hanyalah 126 mil. Beragam dugaan terus bermunculan di balik raibnya kapal Cita 20. Mulai dari kecelakaan akibat cuaca buruk, penggelapan, hingga sabotase. Namun yang pasti, di luar sana masih ada keluarga dari 12 awak Cita 20 yang terus was-was menunggu kepastian nasib saudaranya yang hilang. Jika memang ini tidak lagi ada di laut atau sudah termasuk kriminal dan apapun, tolong bantu kami. Kami tidak punya daya untuk ini. Kapal Cita 20 selama ini memang beroperasi di wilayah perairan Indonesia Timur. 14 Juli lalu, kapal bertonase 145 gross ton ini mengantongi surat persetujuan berlayar dari pelabuhan Pomako Timika menuju Yahukimo. Namun baru 2 hari berlayar, kapal hilang kontak. Realitas menemui Mufli Hudin, pemilik kapal Cita 20. Mufli menjelaskan sedianya kapal akan berangkat tanpa muatan ke Yahukimo dan pulang kembali ke Timika membawa besi tua atau besi rongsok. Namun tiba-tiba seseorang bernama Rahmat Hidayat alias Yayat meminta izin sewa angkut dan menjanjikan biaya operasional kapal. Saudara RH ini menaikkan barang di atas kapal, barang itu milik sahabatnya yang juga pengusaha di Yahukimo, namanya Rian. Ya, dia bilang nanti saya yang atur semua. Ini autopilot. Pokoknya saya yang bertanggung jawab atas dimuatnya barang ini. Hingga 13 Juli saat mengecek kesiapan kapal, Mufli mengaku tidak pernah diberitahukan isi angkutannya. Barulah tanggal 21 Juli di hari kedua pencarian Cita 20, ia dihubungi oleh Fadila Matar, Direktur Bakti Kominfo. Nah, di tanggal 21 Juli, pukul 11.55 menit, Ibu Dirut Bakti, Ibu Fadila Matar atau Ibu Indah, menelpon kepada saya. Hari Minggu. Dia tanya, apakah Bapak tahu bahwa barang itu milik Kominfo? Saya bilang, wallahi, kalau bukan Ibu yang menyampaikan kepada saya tidak tahu menahu bahwa barang itulah yang dinamakan BTS. Pemilik kapal Cita 20 menilai sejak awal memang ada niatan terselubung dari Yayat
penyewa kapal. Itu sebabnya 20 September lalu ia melaporkan Yayat ke Bareskrim Polri dengan sangkaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Karena adanya beberapa kejanggalan. Pertama dari rekrutmen kru itu sendiri yang dilakukan oleh saudara RH ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengurus juga barang naik ke atas kapal itu RH sendiri. Nah, nanti saya tersadar itu ketika kapal kehilangan kontak bahwa ini barang dengan hilangnya kapal ini sudah by design. Dari dokumen packing list yang realitas dapatkan, muatan kapal berisi 6 set material menara BTS senilai 7,2 miliar rupiah dan pemilik material tersebut tidak lain adalah PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera atau IBS, kontraktor pemenang paket 4 dan 5 BTS Bakti. Realitas juga menemukan ketidaksesuaian antara data packing list dan data manifest. Realitas telah mengirimkan surat permohonan wawancara kepada Petrus Tribakti, Direktur Operasional PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera. Daftar pertanyaan juga sudah kami kirimkan. Namun hingga kini PT IBS lebih memilih untuk tidak berkomentar. Kejanggalan demi kejanggalan di seputaran kapal Cita 20 mulai bermunculan. Di tengah ketidakpastian nasib 12 orang awak kapal dan penumpang, keluarga kru Cita 20 meminta keadilan. Kami akan sampaikan mungkin kronologisnya dan ICE yang sampai sekarang masih aktif. ICE itu masih aktif sekarang. ICE itu adalah seperti GPS, arah kapal dan di mana kapal. Tapi sekarang masih aktif. Masih aktif, padahal kapal sudah dinyatakan hilang itu dari tanggal 15 sampai tanggal 19. Tapi sekarang terakhir di Batam, masih muncul di Batam tanggal 24 kemarin, masih muncul ICE-nya. Masih ada sinyal, tapi di Batam. Nah itu yang kita mau pertanyakan, mungkin pihak Komisi 5 nanti minta tolong supaya Basarnas diperintahkan untuk mencari tahu itu sinyal benar atau tidak. Hingga saat ini, hampir 3 bulan setelah dilaporkan hilang, kapal Cita 20 beserta 12 orang awaknya tak ketahuan rimbanya. Permohonan saya kepada pemerintah dan juga jajarannya, kepada seluruh yang berwenang di situ, baik Basarnas, kelautan, kepolisian atau apapun yang bersangkutan dengan hal ini, jika memang ini tidak lagi ada di laut atau sudah termasuk kriminal dan apapun, tolong bantu kami. Kami tidak punya daya untuk ini karena kami terbatas. Dan untuk Menteri Kelautan, bantu kami segera temukan mereka. Bila mana memang mereka tenggelam, berikan kami bukti, dan memang ini jika disabotase, tolong bantu kami untuk mencari di mana mereka dan bagaimana sekarang keadaan mereka, apa masih hidup atau selamat. Menteri Kominfo menjamin pembangunan menara BTS Bakti di Papua tetap berlanjut, namun pihaknya tidak mau berspekulasi perihal hilangnya kapal Cita 20. Keberadaan kapal Cita 20 bukanlah teka-teki misteri semata. Nyawa 12 orang kru dan penumpangnya bukan cuma sebatas angka. Bukan juga soal berapa nilai material angkutannya, namun lebih dari itu, setiap nyawa sangat berarti bagi orang tua, anak, dan keluarganya. Sedangkan kami belum tahu apa suami kami itu masih hidup, apa meninggal, Pak. Realitas mendapat informasi sejumlah awak kapal Cita 20 baru pertama kali berlayar dengan kapal tersebut. Nahkoda kapal, Junaidi, termasuk salah satunya.
Berbekal petunjuk itulah realitas menelusuri asal-usul para korban kapal Cita 20. Di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kami menemui keluarga korban dari nahkoda kapal LCT Cita 20, yaitu saudara Junaidi. Di sini kami menjumpai istri dan juga kerabat-kerabat dari Junaidi yang hingga saat ini masih menanti informasi keberadaan kapal yang sudah hilang 2 bulan lebih. Suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga Junaidi di Desa Kampili, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Menginjak bulan ketiga, kapal Cita 20 Raib Asa Kasmawati tetap membumbung tinggi. Meski sudah menjadi pelaut 20-an tahun, baru sekali ini Junaidi melaut di perairan Papua. Istri nakoda ini terus berharap suaminya bakal kembali pulang dengan selamat. Tanggal 18 jam 1 waktu Makassar, kami dapat telepon dari kakak ipar di Batam bahwa kapal ayah kembar hilang kontak, Pak. Sampai sekarang kami tak bisa lagi menghubungi dia. Setiap kami telepon, HP-nya itu tak aktif. Yang kami tak terima di sini dengan pemilik kapal itu karena dia selalu mencemarkan nama baik suami kami. Sedangkan kami belum tahu apa suami kami itu masih hidup, apa meninggal, Pak. Tapi setiap kami telepon pasti suami kami yang dilibatkan. Kata dia yang bawa kabur karena yang bertanggung jawab di atas kapal itu kan nakoda. Walaupun nakoda di atas kapal yang bertanggung jawab, Pak, tapi tidak bisa kita menyalahkan satu sama lain. Karena buktinya kita belum bisa temukan, ya kan, Pak? Didera gundah 3 bulan menanti tanpa kejelasan, kini Kasmawati harus menghadapi cibiran. Suaminya, nahkoda Junaidi, dituding membawa kabur kapal. Jadi kami di sini bilang, Pak, intinya satu, tolong temukan suami kami berserta kru di atas kapal dengan selamat. Kalau memang sudah ditemukan dan sudah diproses, kita proses sesuai hukum. Tapi kalau suami kami tidak bersalah, tidak berbukti sedikit pun bahwa dia yang bawa kabur kapal itu, kami nuntut Bapak. Kepiluan serupa juga dirasakan Ibunda Rusli, jurumudi Cita 20. 3 bulan berlalu masih setia menanti kabar keberadaan anak bungsunya. Pemuda 23 tahun asal Takalar, Sulawesi Selatan ini diberangkatkan ke Timika oleh Yayat. Ya, besar harapan semoga pemerintah bisa membantu mencari hidup atau mati. Bagaimana caranya bisa dapat kembali. Kalau bagaimana bisa diusahakanlah bagaimana caranya bisa didapat, bagaimana hidup atau mati. Publik boleh saja berspekulasi, menganalisa atau apapun namanya. Namun negara tetap harus hadir di tengah-tengah, mengungkap yang janggal dan mengurai faktanya demi memberikan kepastian rasa keadilan. Kita memang sudah melakukan upaya bersurat ataupun ketemu dengan para pihak atau dengan penegak hukum mempertanyakan tentang keberadaan LCT Cita 20 ini. Dengan Basarnas kita sudah bertemu 2 kali di kantor kita ini, di Komisi 5 DPR RI, ketemu langsung dengan Kepala Basarnas pada saat itu. Jadi mereka juga menjelaskan bahwa mereka juga telah melakukan upaya 7 hari pencarian itu. Tapi sampai sekarang belum jelas keberadaannya. Apakah kapal ini tenggelam, atau dibajak, atau dibawa kabur, itu juga belum tahu. Artinya belum ada pihak-pihak dari negara yang oke, ini kapal tenggelam, oke, ini kapal masih dicari itu. Belum. Sampai saat ini belum ada. Nah, ini kita berharap dari keluarga, kita berharap sekali pemerintah harus hadir. Pemerintah harus hadir gitu ya. Jadi 12 nyawa ini kan nggak hilang percuma.
harus pemerintah harus hadir. Sepahit apapun fakta di balik Cita 20, harus dicari jawabannya hingga tuntas. Jangan sampai menyisakan beban tak berkesudahan bagi keluarga kru dan penumpang Cita 20. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.